Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk kisah kali ini saya akan mengisahkan lagi kejadian yang pernah sangat viral pada tahun 2020 yang terjadi di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kejadian ini dilatar belakangi oleh mantan suami pertama yang gagal move on serta rasa marah dan cemburu yang sangat besar yang melanda hati suami yang nomor 2. Kejadian ini menimpa pada pasangan rumah tangga. Sang suami bernama Bapak Muslimin berusia 46 tahun dan istrinya bernama Ibu Siti Aminah berusia 43 tahun. Oke, kisah lengkapnya seperti apa? Simak baik-baik, tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya. Terima kasih. Pasangan suami istri ini mengontrak di sebuah rumah di RT 004 RW 012, Kelurahan Berang Biji, Kecamatan Kebayan, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Jadi kejadian ini berawal saat tetangga-tetangga di sekitar rumah kontrakan itu pada ribut, pada geger, sebab sudah berhari-hari mencium aroma busuk yang semakin lama semakin menyengat. Jadi busuknya itu 3 kali lipat dari bau bangkai tikus, teman-teman. Nggak bisa bayangin deh busuknya itu seperti apa. Karena sudah sangat nggak tahan, akhirnya warga ini melaporkan bau itu kepada pihak RT setempat. Dan semua sepakat untuk menghubungi Muslimin di tempat kerjanya. Sebab selama seminggu ini sebenarnya tetangga-tetangga itu udah ketok-ketok pintu, tapi tidak ada jawaban dari Siti Aminah dari dalam rumah. Si tetangga ini mengira kalau Siti ini mungkin lagi ngikuti suaminya di rumah yang ada di Kecamatan Alas. Jadi si tetangga ini meminta agar Muslim ini pulang dulu untuk ngecek dia tuh nyimpen bangkai apa, sapi apa kambing yang mati di dalam rumahnya. Tetangga-tetangga ini udah pada kesiksa sekali hidungnya. Pada hari Jumat itu tanggal 3 Januari tahun 2020, Muslimin pria berusia 46 tahun ini menunaikan sholat Jumat di masjid dekat Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan sangat tidak tenang dan tidak khusyuk. Hatinya jelas saja sangat galau. Sebab aroma itu benar-benar berasal dari rumah yang selama ini dikontrak oleh keluarga Muslimin. Setelah selesai sholat Jumat, Muslimin pun memacu sepeda motornya untuk pulang. Jadi selama ini Muslim bekerja sebagai tenaga serabutan di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Jaraknya itu 70 km jauhnya dari rumah kontrakannya. Muslimin yang sibuk bekerja untuk menafkahi keluarganya ini biasanya pulang untuk menengok istrinya setiap seminggu sekali. Sedangkan sehari-hari sang istri yang bernama Siti Aminah berusia 44 tahun di rumah seorang diri. Sebab ketiga anaknya semua pergi untuk belajar di sebuah pondok pesantren yang terletak di kota Sumbawa. Diketahui 3 anak-anak ini merupakan anak bawaan Siti Aminah dengan suami pertamanya yang sudah bercerai sebelum Siti menikah dengan Muslimin. Rumah tangga mereka terlihat tentram bahagia sebab Muslim selalu bersikap sabar dan ngalah kepada keluarga kecilnya itu. Biarpun dia bukan anak kandung, tapi Muslim selalu bertanggung jawab serta menyayangi anak-anak ini seperti menyayangi anak kandungnya sendiri. Untuk mengisi kesibukan, Siti meminta izin kepada sang suami untuk berjualan makanan gorengan di dekat rumah, tepatnya di pinggir jalan besar sebelah pom bensin. Selain itu, Siti Aminah juga berjualan makanan ringan di teras rumahnya. Muslim ini tahu kalau sang istri ini nggak pernah pergi jauh. Hal itulah yang membuat Muslim sangat khawatir dan sangat cemas saat tetangga menelpon memberitahu bahwa ada bau busuk yang menyengat dari dalam rumah. Sedangkan di rumah saat itu hanya ditinggali oleh istrinya seorang diri. Lalu kemanakah sang istri ini pergi? Sesampainya di rumah yang beralamat di RT 004 RW 012 Kelurahan Berang Biji, Kecamatan Kebayan, Kabupaten Sumbawa, Muslim langsung bisa mencium aroma yang sangat busuk. Muslim dengan disaksikan oleh perangkat desa mengetuk-ngetuk pintu dan memanggil-manggil nama sang istri. Tapi setelah berkali-kali tidak ada jawaban, Muslim mengajak tetangga dan aparat desa untuk mendobrak pintu rumah kontrakan itu. Saat pintu berhasil dibuka, bau yang sangat busuk langsung menguar. Tapi Muslimin tidak menemukan Siti Aminah di dalam. Sedangkan bau busuk itu ternyata bersumber dari styrofoam yang terletak di atas kloset jongkok di dalam kamar mandi di dalam rumah itu. Saat seseorang membuka styrofoam itu dan astaga, isinya adalah badan dan kepala manusia yang terpisah, terbungkus plastik dan dililit lakban serta dalam keadaan sudah rusak. Saat itu juga perangkat desa langsung melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian setempat. Mendapat laporan dari warganya, polisi dengan sigap langsung datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi langsung memasang garis polisi, mengamankan tempat kejadian perkara dan memeriksa dengan sangat teliti. Di sana tim penyidik juga menemukan potongan kaki dan tangan yang masing-masing terbungkus dalam kantong kresek di kulkas yang berwarna abu-abu yang ada di dalam rumah itu. Potongan-potongan itu adalah tubuh seorang perempuan dan dia adalah Siti Aminah. Saat polisi memeriksa rumah itu dengan lebih teliti lagi,
Polisi menemukan sebilah parang yang tersimpan di bawah kulkas berwarna abu-abu tadi. Setelah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara, aparat kepolisian langsung mengevakuasi kantong-kantong itu ke Rumah Sakit Umum Sumbawa untuk dilakukan autopsi. Hasil dari pemeriksaan autopsi itu menyebutkan bila penyebab meninggalnya Siti Aminah adalah terputusnya jalan nafas akibat cekikan di leher. Dilihat dari parahnya pembusukan yang sudah terjadi, diperkirakan kalau Siti Aminah ini telah meninggal dunia selama kurang lebih 7 hari sebelum jasadnya ditemukan pada tanggal 3 Januari tahun 2020. Tubuh Siti Aminah yang memang sudah rusak ini langsung dimakamkan oleh pihak keluarganya di Kecamatan Alas. Setelah itu, polisi langsung bekerja ekstra keras guna mengungkap kasus yang sangat menggemparkan Kabupaten Sumbawa itu. Jadi saat itu pihak kepolisian ini langsung meminta keterangan dari banyak sekali saksi-saksi, tetangga-tetangga dan juga keluarga termasuk Muslim sang suami. Muslimin yang sangat-sangat kehilangan selalu menangis setiap kali diminta keterangan oleh pihak kepolisian. Jadi ini mirip-mirip sekali sama Ibu Putri, istrinya Pak Sambo. Dia selalu nangis dan nangis terus kalau diminta keterangan oleh siapapun. Jadi intinya Muslim ini seperti Ibu Putri yang selalu memasang wajah duka di hadapan kepolisian. Tapi polisi yang sudah kenyang dengan berbagai sandiwara para penjahat tidak berhenti mencari bukti-bukti tambahan dan menggali lagi keterangan-keterangan dari para saksi. Sampai pada tanggal 6 Januari tahun 2020, polisi sudah berhasil mengungkap siapa pelaku dari kekejian ini. Dari keterangan banyak sekali saksi-saksi dan berbagai bukti-bukti, akhirnya polisi benar-benar membuat Muslim terpojok dan tidak bisa mengelak lagi. Jadi setelah pihak kepolisian menyodorkan beberapa bukti yang tidak terbantahkan itu, akhirnya Muslimin mengakui kalau dirinya lah yang melakukan kekejian itu kepada sang istri. Dengan tetap berurai air mata, Muslimin ini bercerita kepada polisi bahwa dia itu tega melakukan hal itu karena dia dibakar rasa marah dan rasa cemburu yang sangat hebat di dalam hatinya. Sebab Muslimin ini berkali-kali ini mendapat bocoran info kalau Siti Aminah sering kepergok tetangga-tetangga sedang duduk berbincang-bincang berdua-duaan dengan mantan suaminya di dalam rumah kontrakannya di saat anak mereka tidak ada dan di saat Muslim juga sedang bekerja. Dan memang setelah diselidiki lebih lanjut, mantan suami Siti Aminah ini sering sekali berkunjung ke rumah kontrakan Muslim dengan alasan ingin menengok anak-anak yang hidup bersama dengan mantan istrinya. Makin lama si mantan ini tetap sering berkunjung saat anak-anak tidak berada di rumah sebab mereka sudah pada pergi ke pondok pesantren. Makin kesini si mantan ini tetap rajin mengunjungi Siti Aminah yang saat itu sudah menjadi bini orang. Hal itu tentunya dilakukan di saat Muslim sedang tidak berada di rumah. Nah ini kan jatuhnya aneh ya teman-teman. Nah ngapain Jal kalau memang udah mantan kok masih rajin nemu-nemuin. Ya, ini jelas-jelas bukan hanya gagal move on, tapi lama-lama bisa CLBK alias cinta lama bisa bersemi kembali teman-teman. Acara-acara reunian bisik-bisikan berdua-duaan ini sudah sering dilakukan hingga akhirnya banyak tuh tetangga-tetangga yang lihat dan tahu. Jadi wajar saja kalau tetangga-tetangga ini pada ada yang curiga dan kebetulan ada yang bermulut ember yang mengadu sama si Muslimin. Nah saat Muslimin mendengar hal itu dari orang lain, hatinya pun menjadi panas, otaknya mendidih, dibakar api cemburu. Muslim pun merasa sangat marah, merasa kasih sayang dan perjuangannya dihianati oleh Siti Aminah. Teman-teman, di sini saya tidak tahu ya apakah Muslimin ini sempat menanyakan langsung kepada Siti Aminah apa enggak kejadian itu. Tapi yang pasti pada tanggal 25 Desember tahun 2019 jam 1 dini hari, Siti Aminah yang sendirian di rumah bermaksud untuk buang air kecil di kamar mandi. Tapi sebelum sampai dirinya di kamar mandi, tiba-tiba lehernya ini dipegang keras-keras oleh Muslimin. Padahal saat itu Muslim ini baru 2 hari pamit kepada Siti untuk bekerja di Kecamatan Alas. Siti Aminah yang masih terngantuk-ngantuk dan sangat terkejut diperlakukan seperti itu sempat menjerit dan meminta tolong beberapa kali. Tapi karena rumah tetangga ini tidak terlalu dekat dan hari sudah sangat larut malam, cerita wanita malang ini tidak didengar oleh siapapun. Mendengar cerita dari istrinya, Muslimin sama sekali tidak merasa kasihan. Justru saat itu tangan Muslimin semakin erat mencengkeram leher Siti Aminah hingga Siti Aminah kehabisan nafas dan meninggal dunia. Setelah menyadari kalau sang istri ini sudah meninggal dunia, bingunglah si Muslimin. Dalam hati yang kalut dan sedih serta takut, dia lantas membawa tubuh Siti Aminah yang saat itu masih lemas dan masih hangat ke dalam kamar mandi dan membaringkannya di lantai. Muslimin yang tidak mau berurusan dengan hukum berniat ingin menghilangkan barang bukti atas semua kejahatannya itu. Kemudian Muslimin mengambil sebilah parang dan memotong 2 kaki, 2 tangan, serta memisahkan kepala dari badan istri tercintanya itu. Lalu masing-masing potongan itu dimasukkan ke dalam kantong kresek dan dimasukkan ke dalam kulkas untuk disimpan.
sedangkan badan serta kepala dibungkus dengan plastik dan dililit lakban. Lantas dimasukkan ke dalam box styrofoam, lantas box itu dipindahkan ke atas kloset jongkok di dalam kamar mandi itu. Tujuannya agar potongan-potongan itu tidak mengeluarkan aroma busuk, maka dililit-lilit dengan lakban segala rupa. Setelah semua dirasa beres, Muslim ini mencuci dan menyimpan parang yang baru saja dipakainya di bawah lemari kulkas yang berwarna abu-abu itu. Semua pekerjaan itu dilakukan oleh Muslimin selama kurang lebih 2 jam. Nah, setelah membersihkan kamar mandi dan membersihkan diri, Muslim lantas mengunci pintu dan kemudian bergegas menaiki sepeda motornya untuk pergi menuju rumahnya yang berada di Kecamatan Alas. Pada keesokan harinya, Muslim tetap bekerja seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Semua sempurna. Muslim punya alibi, tapi dia keliru. Sebab rumah yang rapi dan terkunci, serta semua potongan itu berada di dalam rumah dengan kamar mandi yang bersih, tentu saja polisi akan langsung curiga bahwa pelakunya adalah orang dalam yang berupaya untuk menghilangkan barang bukti. Sebab kalau pelakunya adalah perampok, pastinya ya ogah repot-repot motong dan ngepak-ngepak serta bersih-bersih. Atas kejahatan yang dilakukan oleh Muslimin kepada istrinya, pada tanggal 3 September tahun 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa menjatuhkan vonis hukuman kepada Muslimin selama seumur hidup. Ya, teman-teman, semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini. Jangan lekas bercerai kalau hanya marah sedikit, karena nanti bila susah move on untuk kembali itu sangat susah, apalagi bila pasangan sudah dimiliki oleh orang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.